Oke teman-teman, ini saya kasih tahu rahasia ya teman-teman ya. Ini rahasia. Ini saya bukan mau, saya serba salah kalau sekarang mau ngasih tahu itu. Gimana ya? Ntar dibilang saya nyinggung-nyinggung gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Saya niatnya sih ngasih tahu kalian nih yang lagi susah dapat order, yang lagi gagu. Ini rahasia nih teman-teman ya. Bahkan yang lain pun nggak kayak gini, maksudnya nggak langsung ngasih tahu teman-teman ya rahasianya gitu teman-teman. Jadi ada yang nyaranin tonton video sampai habis gitu teman-teman ya. Bayangin kalau nonton video sampai habis terus dipahami, diulang-ulang gitu teman-teman, kuota kalian bisa habis berapa gitu ya, kira-kira kurang lebih seperti itu. Sebenarnya gampang teman-teman ya, kalau kalian mau memahami ritme sistemnya Gojek itu ada teman-teman caranya. Bahkan Gojek pun ngasih tahu langsung. Kasih taunya di mana coba teman-teman ya? Kalian ada yang udah tahu belum? Kalau udah tahu silakan kolom komentar ya teman-teman ya. Atau kalau belum tahu, ini di video ini langsung saya kasih tahu ya teman-teman ya. Ya. Kalian nggak perlu nonton video saya yang udah 70 atau 60 video kalian tonton semua, nggak perlu. Langsung aja nih. Kalian cukup pelajari di sini aja, cukup di sini, ngerti ya? Nih, ya. Oke, langsung aja nih teman-teman ya. Nih. Ini udah di menu profil ya teman-teman ya. Udah di menu profil teman-teman. Nih udah di menu profil ya. Kalian langsung pergi aja ke sini ya. Caranya gimana tadi ya? Saya ulangin ya. Nih, kita klik foto profil ya, langsung ke sini ya. Terus adanya di mana, Bang? Nih, adanya di sini nih, teman-teman. Menu bantuan. Nah, ini saya ulangin ya. Bantuan yang di bawah buat janji. Nah, bantuan. Nah, ini ada rahasianya di sini, teman-teman. Nih ya. Kendala saat menunggu order nih. Set. Tuh. Saya merasa sulit mendapatkan order. Klik yang ini. Ya. Ini kalau yang teman-teman ngerasa akunnya lagi down gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa baca, terus kalian pahami. Kalian nggak perlu nonton capek-capek, nggak perlu nonton mantengin video-video ocehan, maksudnya omongannya terlalu panjang lebar bermenit-menit atau bahkan sampai 1 jam. Nggak perlu. Kalian cukup buka aplikasi GoPartner kalian. Nah, langsung arah ke sini. Nah, ini lihat teman-teman ya. Ini tips-tipsnya banyak teman-teman sampai bawah ya. Tuh. Ya. Ini atau saya perlu bacain ya. Nih. Ini saya bacain. Sebelum perlu Anda ketahui, penawaran order akan dipengaruhi jumlah orderan di sekitar tempat Anda. Kinerja Anda dalam penyelesaian order, yaitu tingkat penyelesaian, pembatalan, penerimaan, penolakan atau dan mengabaikan order. Terus riwayat penyelesaian order Anda, yaitu jenis layanan, jarak jemput, jarak antar, area atau titik jemput, area titik antar, jam online, dan faktor lainnya dari order yang Anda terima atau abaikan, batalkan atau selesaikan gitu teman-teman. Nah, ini di sini kuncinya sebetulnya awalnya udah ada di sini teman-teman, riwayat penyelesaian order. Jadi begini. Orderan Gojek itu berbasis riwayat historis. Nah, ini saya langsung kasih tahu nih. Ini bukan hoak, bukan mitos, bukan omong kosong, bukan algoritma. Saya bukan ngaku-ngaku saya bisa algoritma, enggak. Ini kalian lihat sendiri di sini ya. Mungkin saya bisa jelasin rinciannya atau saya jabarkan ya. Nah, ini. Nih, riwayat ya. Fokus di riwayat penyelesaian order. Riwayat ya, penyelesaian order. Nah, itu artinya orderan itu ditunjang sama riwayat teman-teman, yaitu misalkan nih contoh jenis layanan. Misalkan nih teman-teman biasa bawa goret, ya kan, itu namanya jenis layanan. Nah, itu dulu dapat nih riwayat jenis layanan atau akun teman-teman goret nih ya. Terus jarak jemput itu artinya kalian begitu masuk orderan itu biasanya ambilnya yang jarak berapa rata-rata atau kebiasaannya, misalkan jaraknya 1 kilo
500 meter atau 200 meter gitu, atau 1,5 kilo gitu ya teman-teman. Itu jarak jemput, itu masuk ke dalam historis atau riwayat. Terus jarak antar, nah jarak antar ini termasuk yang namanya ke dalam argo teman-teman ya, argo ya. Jarak antar itu argo juga termasuk. Terus jarak tempuh atau jarak pengantaran misalkan 10 kilo, 5 kilo, itu juga masuk ke dalam historis. Terus area titik jemput nih, area titik jemput antar, artinya spot. Ini riwayat spot teman-teman ya. Dengerin nih, perhatiin ya, riwayat spot. Teman-teman dapat order ya, misalkan spotnya kalau Goret stasiun, saya ambil contoh stasiun Tanah Abang, atau stasiun yang nggak ada Goret instan deh, stasiun Manggarai, misalkan stasiun Manggarai, itu namanya area titik ya, area atau titik jemput, itu namanya spot ya. Itu termasuk riwayat teman-teman. Nah terus jam online, nah jam online teman-teman ini jam berapa? Misalkan kebiasaannya pagi jam 6 sampai jam 16, jam 16 atau jam 4 sore. Nah itu juga termasuk riwayat teman-teman ya. Dan faktor lainnya, itu dulu jam online ya tadi ya. Jam online-nya tadi antara jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Nah orderan itu akan mencari secara otomatis atau mencocokkan dari kebiasaan akun mitra Gojeknya gitu teman-teman. Jadi orderan itu mencari driver secara otomatis. Jadi dia nyari tuh, kita bayangin ya, anggap dia muter nih, nyari yang cocok nih driver ini. Misalkan kebiasaannya ngambil GoFood, jadi dia nggak mungkin dapet. Atau misalkan mitra A kebiasaan ngambil GoFood, terus jam online-nya mulainya jam 9. Ini saya ambil contoh, nanti ada ya di sini. Saya pergi ke sini teman-teman ya. Setelah dari sini pandu kendala saat menunggu order teman-teman ya. Ini ada di tips pintar teman-teman ya. Ada di tips pintar. Ini adanya di sini teman-teman nih. Mana ya? Nah, tips lancar menjalankan order ya. Mana nih? Tips lancar masih. Nih teman-teman, tips lancar menjalankan order ya. Nah, ini dia ada di sini teman-teman. Nah, ini dia nih, rahasia sistem Gojek. Tuh. Ya. Nih begini teman-teman ya. Nah, ini nih. Ilustrasinya kayak gini teman-teman ya nih, biar kalian nggak bingung ya. Nah nih ilustrasi 1, terdapat satu order dengan detail seperti berikut. Nah ini saya yang tadi bilang tuh, layanan, terus lokasi penjemputan atau spot ya tadi ya saya bilang, terus lokasi pengantaran atau titik spot pengantaran ya terakhir ya, terus jarak atau argonya berapa kilo atau argonya berapa gitu teman-teman ya. Terus jam orderan itu jam berapa adanya. Nah di sini ada. Nah itu ada teman-teman, tipe orderan Goret. Misalkan nih ada satu orderan nih ya, kita bayangin dulu ada satu orderan Goret, tipe Goret. Terus lokasinya penjemputannya Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan. Nah nganternya ke Blok M Square, Jakarta Selatan juga. Jaraknya sekitar 5 kilo. Terus jam orderannya ada di jam 10 nih teman-teman. Nah ini dia, ini contohnya riwayat. Misalkan kita ambil nih, ada A dan B dan C gitu ya. Ini karakter atau kebiasaan akun mitra nih, akun mitra A, mitra B, mitra C, ini kebiasaannya begini teman-teman. Nah tadi kan jamnya udah kelihatan tuh ya, itu ilustrasinya. Misalkan mitra A sering menerima dan menyelesaikan order Goret, nah itu masuk ya, kategorinya masuk ya, itu dulu ya. Terus ini masih di mitra A, rata-rata jarak tempuh setiap ordernya kurang dari 10 kilo. Nah ini masuk ya teman-teman ya, artinya kurang dari 10 kilo.
tadi kan jarak pengantaran 5 kilo, jadi masuk tuh teman-teman. Terus rata-rata jam online atau mulai online sampai offbeat atau selesai itu jam 8 pagi sampai jam 16 atau jam 4 sore. Nah ini masuk ya, ini jam ordernya 10. Nah masuk nih teman-teman ya. Terus jarak mitra dari lokasi sekitar 1 kilometer. Nah itu ya, masuk semua nih berarti ya. Kemungkinan kira udah kena tuh, berarti ini yang dapat ya kemungkinan nih. Tapi jangan dulu, kita baca yang lain biar kalian paham keseluruhan. Terus mitra B nih, sering menerima dan menyelesaikan order, sama, masuk. Terus rata-rata jarak tempuh setiap ordernya lebih dari 10 kilo, ini nggak masuk ya. Terus rata-rata jam online jam 12 siang sampai jam 11 malam, ini nggak masuk tuh, yang masuk cuma satu ya. Kemungkinan otomatis ini udah tereliminasi ya kan, begitu. Ini namanya historis ya teman-teman. Terus mitra C, sering menerima dan menyelesaikan order GoFood. Nah ini udah nggak masuk, dari awalnya udah nggak masuk. Rata-rata jarak tempuh ordernya kurang dari 10 kilo, kalau secara jarak masuk. Terus rata-rata jam online, nah ini nggak masuk teman-teman. Jaraknya penjemputannya atau dianya dari jarak spot tadi orderan lebih dari 1 kilo, itu jauh ya. Artinya mitra yang cocok ini mitra A, bener nggak? Sampai sini paham berarti ya. Sekarang pahami dulu, sampai sini pahami dulu. Jadi mitra A yang berpeluang dapat orderan. Terus yang mitra B, mitra C berpeluang nggak bang? Berpeluang, tergantung itu ada driver apa enggak gitu. Kalau banyak driver ya saya bilang tadi, sistem Gojek mencari otomatis mencocokkan driver yang kriterianya sama nih sama orderan ini nih teman-teman, yang di atas, yang di ilustrasi yang detail orderannya semacam ini. Tipe order Goret, Pondok Indah Mall, Blok M Square, pengantarannya jaraknya 5 kilo, pengantarannya jam ordernya 10. Ini jadi nyocokin teman-teman gitu. Jadi berpeluang lebih besar gitu teman riwayatnya, karena riwayat itu sangat ngaruh teman-teman. Nah itu teman-teman ya. Nah ini kan langsung dijawab, maka secara otomatis sistem akan memilih mitra A. Tuh kan bener, karena mitra A memiliki riwayat penyelesaian yang serupa. Tuh ya, memiliki riwayat penyelesaian yang serupa atau historinya mirip ya, berdasarkan tipe order, jarak tempuh, dan jarak mitra dari lokasi penjemputan. Kalau ada yang tipenya kayak gini, misalkan semuanya sama tapi lokasi drivernya jauh, itu ya yang dipilih yang terdekat biasanya gitu teman-teman ya. Ya, itu berpeluang ya, bukan menjamin, tak lebih berpeluang gitu teman-teman. Sama, ini ilustrasi kedua sama teman-teman. Terdapat satu order detail seperti berikut, sama kayak put gitu, kurang lebih sama gitu teman. Nah jadi kalau orderan tuh kayak gini teman-teman, sesuai historis. Jadi bukannya kita milih-milih argo, jadi terbukti teman-teman ya. Saya bilang kalau argonya lebih fleksibel itu peluangnya lebih besar gitu teman-teman ya. Bener nggak? Sekarang sampai situ dulu. Kalau nggak bener menurut kalian ya nggak apa-apa gitu. Kalau saya sih berpikirannya kalau selama historis kita banyak di argo-argo, semua argo ada, jarak pengantaran ada, peluang kita juga lebih besar gitu teman-teman ya. Lebih besar, cuman kita bakal kalah di spotnya gitu. Belum tentu ya kalau di spotnya, cuman secara harga, secara argo kita udah menang nih, historisnya udah menang, penjemputannya udah menang, jam online-nya udah cocok, tinggal ininya aja kita kebiasaannya ada nggak tuh historis di spot itu, gitu aja, udah tinggal ditentuin itu aja. Jadi teori saya atau pengalaman saya yang saya bagiin di video sebelumnya itu terbukti teman-teman ya. Jadi nggak ada masalah buat nyortir, nggak ada masalah buat ngambil semua argo. Yang bisa dibilang ada yang bilang ya jangan kayak gitu, maksudnya jangan nyortir argo gitu, nyortir argo biar tambah gacor gitu. Ya kalau emang cocok silakan kali kerjakan, kalau nggak cocok nggak usah menghujat yang lain gitu teman. Itu hanya pandangan, atau kita hanya menyesuaikan apa yang Gojek
sarankan di sini nggak ada sarankan buat untuk menyortir argo, udah pasti nggak ada. Jadi bukan saya mau berpaku sama Gojek juga enggak gitu teman-teman ya. Kalau saya Gojeknya nggak sesuai juga saya kritik gitu loh maksudnya gitu teman ya. Jadi kita harus pinter-pinter dari mana kita ngambil sudut pandangnya. Nah kalau kalian udah ngelihat video ini, kalian nggak perlu melihat video-video terlalu panjang, bahkan suruh ngelihat videonya sampai selesai itu bukan banyak waktu. Itu lebih baik kalian udah rutin ngebit dulu di jalan, udah tahu dasarnya begini, udah kalian tinggal jalanin. Kalian cari spot yang bener-bener kalian pernah singgahi, pernah kalian dapat orderan, terus cocok, terus udah kalian di situ aja gitu. Jadi nggak perlu pusing-pusing harus nontonin ini itu jadian. Kalian nggak perlu, jadi ada pedomannya, ada pegangannya gitu teman-teman ya. Udah pedomannya di sini aja, semuanya ada. Ini rahasia sistem Gojek ya kan, ada ini, adanya di yang tadi itu ya, di sini ya. Nah ini saya ulang ya teman-teman ya, saya ulang, adanya di tips pintar teman-teman nih. Tips pintar, terus tips lancar menjalankan order nih, yang ini ya, yang gambar HP checklist nih ya, tuh yang ini. Terus kalian klik rahasia sistem Gojek nih bagi order, rahasia sistem Gojek bagi order. Nah, itu yang tadi ya, yang ini. Nah itu aja teman-teman ya. Jadi nggak usah pusing udah nggak usah nonton YouTube terlalu panjang melebar ya. Cukup perhatiin ini aja, kalian pelajari sampai sejauh mana. Kalau kalian pelajari bener-bener pahami, insya Allah kalian akan selalu lancar. Amin. Oke, itu aja teman-teman video kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.